Dalam satu abad terakhir, salah satu wilayah di Hong Kong mengalami kekacauan yang disebabkan oleh para gangster berebut wilayah, dan wilayah tersebut menjadi mencekam sehingga membuat pemerintah gusar karena tak mampu mengendalikan wilayah yang dikuasai gangster. Ada satu tempat bernama Kota Tembok yang diperebutkan untuk jadi wilayah kekuasaan, dan kala itu ada geng terkuat yang dipimpin dua orang, yaitu Louis Chan dan Jim Chan yang paling berkuasa. Kala itu mereka mendapat perlawanan yang cukup kuat dari gangster-gangster lain, sehingga memunculkan sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Cylon, yang dia ini ikut membantu yang konon Louis, Jim, dan Cylon memiliki hubungan di masa lalu, namun akhirnya terpecah karena ujung-ujungnya mereka bertiga juga memperebutkan tempat ini untuk jadi penguasa. Nah, dalam pertempuran sengit antar mereka bertiga, Cylon berhasil mengalahkan Jim dan menghentikan kekacauan selama bertahun-tahun, dan selanjutnya film pun dimulai. Tahun 1980 di Hong Kong, cerita diawali dengan memperlihatkan suasana tempat hiburan malam, di mana di situ kita diperkenalkan dengan seorang bos gangster bernama Sammo Hung, dan Sammo Hung memiliki tangan kanan bernama John, serta banyak anak buah yang tentunya dengan berbagai bisnis besar yang tentu semuanya bisnis haram. Dan pada momen ini terlihat ada dua orang pria yang tengah bertarung, yang itu juga adalah bagian dari perjudian Sammo Hung dan antusiaslah mereka semua. Dan faktanya, pada pertarungan kali ini jagoan Sammo Hung kalah oleh orang baru, dan orang ini rupanya adalah imigran dari Cina yang dia tengah cari uang untuk bisa membeli identitas di Hong Kong. Pria ini sendiri bernama Chan, dan Chan dijanjikan akan diberikan identitasnya esok hari, dan tibalah waktunya untuk kemudian Chan pun ikut ke markas Sammo Hung untuk mengambilnya. Dan tapi rupanya identitas palsulah yang Chan mesti dapatkan, dan karena merasa ditipu, Chan nekat mencuri satu koper milik Sammo Hung lalu kabur untuk bisa menyelamatkan diri. Dikira sudah aman, John dan teman-temannya rupanya masih mampu mengejar, lantas terjadilah pertarungan yang dengan kewalahan pastinya Chan langsung tumbang lalu memilih kabur lagi, yang tak sengaja dia sampai di Kota Tembok, wilayah dari tempatnya Cylon. Nah, karena tak mungkin masuk, si John pun memutuskan pergi dari tempat itu. Lalu setelah merasa aman, ketika memeriksa isi kopernya, rupanya bukannya uang melainkan adalah sebuah narkoboy. Tidak seperti yang dibayangkan, Kota Tembok ternyata bukan hanya sekedar markas biasa. Kota Tembok merupakan tempat bagi siapapun, terlebih orang-orang imigran yang tak mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dan Cylon sebagai pemimpin jelas saja menjaga tempat ini dari mara bahaya. Dan Chan karena tak tahu ia memilih menjual narkoboynya di sini, yang jelas saja itu disalahartikan karena Chan dianggap merebut wilayah jualan mereka di sini. Dan yang terjadi selanjutnya, ya, pria ini bernama Sin dan dia adalah anak buah Cylon, dan dia langsung memberi pelajaran ke Chan karena dianggap pengacau. Dan dengan tergesa-gesa, Chan memilih kabur, namun ia malah masuk ke tempat yang ada Cylonnya di sana. Dan karena menganggap Cylon lemah, Chan menyanderanya agar tak terus-menerus diserang. Dan tapi Chan ini nggak tahu bahwa Cylon ini adalah orang sangat ditakuti di tempat ini. Dan apa yang akan dilakukan Cylon selanjutnya? Ini dia. Setelah diperbolehkan pergi oleh Cylon, Chan harus kembali mendapat masalah karena ada polisi yang tengah berpatroli, dan Chan memilih bersembunyi. Dan saat itu tiba-tiba ada seorang anak yang memberikannya makan minum, yang hal itu dilihat oleh si Topeng Ave yang juga anak buah Cylon yang dulunya berprofesi menjadi seorang dokter. Dan dengan persetujuan Cylon, Chan akhirnya diobati. Terlebih ketika Cylon mengetahui Chan hanya ingin mencari uang untuk bisa mendapat identitas, Cylon merasa menjadi kasihan. Demi keamanan, narkoboynya dikembalikan ke Sammo Hung, dan Cylon sendirilah yang mengantar lalu meminta Sammo Hung untuk jangan coba-coba mengganggu Chan lagi. Dan setelah Ave selesai mengobatinya, Chan meminta izin untuk tinggal di sini dan Cylon pun mengiyakan. Bahkan Cylon sendiri di sini memberikan Chan izin untuk cari uang di tempat ini. Caranya yaitu dengan bekerja serabutan membantu para warga di sini.
Di sela-sela melakukan pekerjaan berhari-hari, Sailon dengan berbaik hati menraktir Chan makan enak di tempat ini. Chan juga diberi tempat tidur yang agak layak, lalu Chan diberi waktu untuk mencari uang terus-menerus, lalu pergi setelah nantinya mendapatkan identitas seperti apa yang ia inginkan. Dan setelah berkenalan dengan Shin, dari situ Chan mulai merasa nyaman dan mulai betah ada di tempat ini. Ketika tengah melakukan pekerjaannya seperti biasa, Chan mendapati adanya penyiksaan terhadap seorang ibu dari anak kecil yang tempo hari memberikannya makan, dan ternyata sang ibu tersebut pekerjaannya itu adalah seorang PKS. Sang ibu disiksa habis-habisan, bahkan ibu dari anak itu sampai dibunuh, yang sontak saja membuat Chan sakit hati untuk kemudian setelah menyelamatkan mayatnya, Chan membalas perbuatan si pelaku dengan menggunakan penutup agar tidak diketahui identitasnya. Nah, ternyata yang berinisiatif tidak hanya Chan seorang, melainkan Ave, Shin, dan satu lagi teman mereka yang ikut turun, dan inilah yang terjadi. Dari sini, hubungan mereka berempat semakin akrab, dan kelak mereka berempat akan menjadi sahabat sejati. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Chan cukup dibuat heran ketika Sailon dengan kondisi padat seperti ini mampu menerbangkan layang-layang, dan sembari memomong bocah di situ, Chan diberi nasihat. Chan juga ditanyakan kapan pergi, yang Chan malah menjawab tak akan pergi sebab Chan menganggap kota tembok sudah membuatnya mengerti tentang apa itu rumah. Dan siangnya, seluruh warga kota tembok dikejutkan dengan sebuah berita yang mengabarkan kota tembok akan digusur oleh pemerintah karena akan dialihfungsikan, dan kota tembok juga sudah dianggap menimbulkan banyak masalah. Dan faktanya, pemilik kota tembok tersebut adalah Louis Chan, dan Sailon hanya menyewanya, dan sampai saat ini Louis Chan masih dendam ke si Jim Chan karena anaknya dan istrinya dibunuh. Dan meski Jim Chan sudah tewas dikalahkan oleh Sailon di awal-awal scene tadi, Louis Chan sampai saat ini masih saja dendam sebab anak Jim Chan masih hidup, dan konon kabarnya anak Jim Chan saat ini mengasingkan diri ke Cina bersama ibunya. Karena masih belum mendapat persetujuan untuk tinggal di sini, Chan kembali mendatangi Sailon dengan menceritakan hidupnya yang merupakan seorang imigran dari Cina yang sudah kehilangan ibunya karena meninggal, dan dalam lubuk hati yang paling dalam, Sailon sebenarnya sudah menerima Chan, bahkan akan mengajari Chan caranya mencukur agar Chan bisa membuka barber di tempat ini. Dan kembali lagi ke si Louis Chan, dia baru saja mendapat info bahwa anak Jim Chan sudah ada di Hong Kong, dan dengan raut wajah amarah, Louis perintahkan semua anak buahnya untuk segera mencarinya. Setelah benar-benar diterima di sini, Chan akan diperkenalkan dengan Louis Chan karena sudah dianggap keluarga, dan dalam perjalanan ke sana, Chan sempat berhenti di sebuah kuil menanyakan sebuah tembok yang seperti tersayat-sayat, dan rupanya itu dilakukan oleh Jim ketika dulu bertarung melawan Louis dan Sailon 30 tahun lalu, dan ini adalah rekan Sailon dan Louis yang bernama Boss Tiger. Dan di sini, Louis menyampaikan ke Sailon bahwa dia telah mendapatkan info bahwa anak Jim ada di Hong Kong, dan dia sedang mengerahkan semua orangnya untuk terus mencarinya. Dan terkuaklah sebuah fakta menarik, Sailon dan Jim rupanya adalah sahabat tanpa Louis ketahui, dan yang terjadi sebenarnya dulu Sailon tak benar-benar mengalahkan Jim. Jim justru mengalah, meminta agar Sailon membunuhnya agar semua pertikaian ini selesai, karena sejatinya Jim juga diancam yang akhirnya mau tidak mau harus membunuh istri dan anak Louis demi keselamatan keluarganya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sosok anak Jim yang tengah dicari-cari Louis itu sejak dulu, ya tidak lain dan tidak bukan Chan lah orangnya. Nah, sebelum benar-benar tewas, Jim berpesan pada Sailon untuk menjaga anaknya dari incaran Louis. Makanya setelah kejadian pertarungan itu, Chan sempat dialihkan ke Cina karena Sailon bertanggung jawab atas apa yang sudah diamanatkan oleh Jim sahabatnya dulu.
Setelah identitas Chan diketahui oleh bos gangster, di sisi lain Sammo Hung juga mendapatkan pekerjaan besar dari pemerintah untuk menguasai kota tembok yang membuat Sammo Hung semeringah. Dan tanpa pikir panjang, Sammo Hung langsung menemui Louis untuk mau memberikan kota tembok untuknya. Dan sebagai imbalannya, Sammo Hung akan membunuh Chan yang adalah anak Jim. Dan setelah benar-benar tahu bahwa Chan itu adalah anak Jim, tanpa pikir panjang, Louis pun langsung mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Sammo Hung. Dengan tergesa-gesa, mereka semua meminta agar Chan segera pergi, dan tapi Chan menolak. Chan tak mau urusan dengan masa lalunya sebab dia pun tak mengenal sosok ayahnya karena hanya diurus ibunya. Dan terlambatlah dia. Louis keburu datang sehingga mau tidak mau Chan mesti berjuang untuk menghindar dari serangan mereka. Karena masih kuat untuk bertahan, Louis turun tangan dan langsung menghajarnya sendirian. Dan tapi di sini Chan tetap mampu mengimbangi, bahkan Chan mampu menggulingkan Louis yang sontak membuat semua orang terkejut. Dan ketika Chan punya kesempatan untuk membunuh Louis, Cylon menahannya. Dan yang terjadi selanjutnya, merasa dikhianati, Louis pergi menemui Sammo Hung untuk minta bantuan. Dan tapi di sana Sammo Hung sedang tidur dan Louis akan menunggu, yang sontak membuat si John kesal karena nggak dianggap. Lalu sok-sokan menggantikan Sammo Hung untuk bernegosiasi dengan Louis soal ini. Dan begitu Sammo Hung muncul, John langsung diberi pelajaran, lalu kembali lagi ke mereka yang masih berupaya menyembuhkan Chan, yang faktanya juga Cylon diam-diam mengidap kanker namun ogah cerita karena dia merasa tak perlu cerita. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika John mulai mengacak-acak kota tembok untuk coba mencari Chan, Ave diminta membawa Chan. Shin juga sama, namun Shin memilih mengikuti Cylon untuk kemudian satu sahabat mereka yang adalah anak buah Bos Tiger juga minta izin untuk melindungi kota tembok, yang akhirnya Bos Tiger mau mengerti. Dan setelah bertemu mereka yang akhirnya mengarah ke Sammo Hung membawakan surat tanah kota tembok yang sekarang menjadi haknya. Dan apabila Cylon mau tempat ini, Cylon harus menyerahkan Chan sekarang juga. Aksi pertarungan pun terus terjadi dan semua berusaha melindungi Chan dengan kemampuannya, namun Shin harus kehilangan jarinya yang rupanya si John ini menguasai kungfu kebal yang bahkan di Tuja pun dia sama sekali tak merasakannya. Dan pertarungan pun masih terus berlanjut dan beginilah kelanjutannya. Saat sedikit lagi Sammo Hung akan membunuhnya, Cylon masih terus menghalanginya dan pertarungan terus-menerus berlangsung, yang dimana penyakit Cylon makin parah dan ia harus tertuja, yang pada akhirnya memilih tewas dengan mengurung diri bersama musuh lalu meminta yang lain pergi membawa Chan. Dan setelah berhasil mengeluarkan Chan dari kota tembok, mereka bertiga malah kembali, yang untungnya mereka bertiga dan Chan masih bisa selamat. Alih-alih merasa puas, Louis justru harus menyesal karena Cylon tewas. Para warga kota tembok pun juga dianiaya dan dijadikan sapi perah, dan mereka para pria tersebut enggan pergi dari kota tembok untuk kemudian Louis juga diserang, yang membuatnya sama sekali tak berdaya. Dan seperti tingkahnya yang sangat ambisius, John juga akhirnya memilih membunuh bosnya sendiri, lalu selanjutnya dialah yang menjadi bosnya. Dari situ kota tembok dijadikan sarang narkoboy, dan setelah mendekam cukup lama di tahanan, Chan akhirnya mendapat identitas karena dia aslinya memang orang Hong Kong dan bapaknya pun adalah orang Hong Kong asli. Dan selanjutnya, setelah diberitahu Bos Tiger tentang keberadaan ketiga temannya tersebut, Chan langsung menemuinya dan mereka berempat selanjutnya berencana untuk balas dendam. Ternyata, tanpa sepengetahuan mereka bertiga, Chan pergi sendiri untuk balas dendam. Chan datang ketika mereka tengah berpesta, yang jelas saja membuat John kesal, lalu memerintahkan pasukannya untuk menyerang, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Awalnya meski sendirian, Chan mampu menang, tapi pasukan bersenjata api muncul yang membuat Chan kewalahan, namun saat itulah muncul ketiga temannya untuk membantu, dan dengan ini pertarungan pun kembali berlanjut.
Singkatnya saja, setelah semua anak buahnya benar-benar selesai ditumpaskan satu persatu, kali ini mereka berempat harus berhadapan dengan si kebal John, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Dengan sekuat tenaga, mereka berempat berusaha mencari titik lemah John, namun yang ada mereka malah makin terluka sebab sangat sulit sekali menemukan di mana sebenarnya titik lemah si John yang benar-benar bisa diserang. Nah, setelah asruk-asrukan itulah didapatlah titik lemah si John, yaitu masuknya sepotong pedang ke dalam tubuhnya, sehingga untuk sekarang mereka tinggal menambah serangan dan jangan sampai membiarkan sepotong pedang tersebut keluar dari tubuhnya. Di scene akhir, mereka berempat mengeluarkan Louis dari kurungan lalu pergi meninggalkannya sendiri. Lalu sebelum film ditutup, mereka menghabiskan waktu seharian di kota tembok yang pada akhirnya tetap akan digusur oleh pemerintah. Tamat?